A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam ayat ini banyak sekali contoh-contoh dari idgham bi gunnah, di mana ada tanwin bertemu dengan huruf yang 4, ya, nun, mim, waw. Kita menemukan di sini ada beberapa contoh dari idgham bi gunnah. Contohnya di sini qita'um mutajawiratum, tanwin bertemu dengan mim, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan waw, kemudian tanwin bertemu dengan mim lagi, tanwin bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan waw, kemudian tanwin bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan ya. Ada banyak sekali idgham bi gunnah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 contoh dari idgham bi gunnah di ayat ini. Yang kita garis bawahi yaitu pada kata-kata sinwan. Sinwan ini, sinwan wa ghairu sinwan, ada 2 sinwan yang ada di ayat ini. Sinwan itu nun mati bertemu dengan waw. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sinwan itu cara membacanya ternyata bukan idgham bi gunnah. Kalau kita lihat, waw itu adalah huruf dari huruf idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf waw atau ke huruf yanmu, kemudian didengungkan atau bi gunnah. Akan tetapi di dalam kata-kata sinwan ini kita baca jelas nunnya dan tidak didengungkan, kemudian tidak dimasukkan ke waw. Sinwan, sinwan. Ada pertanyaan, kenapa tidak dimasukkan ke waw? Ini berhubungan dengan makna dari idgham bi gunnah itu sendiri, bahwa nun mati atau tanwin itu syarat dari idgham bi gunnah. Nun mati atau tanwin tersebut itu dalam 2 kalimat atau di lain kalimat. Contohnya di sini ada qita'un, kemudian 1 kalimat lagi mutajawiratun. Jadi ada 2 kalimat atau 2 kata. Ada tanwin bertemu dengan mim di dalam 2 kata. Kemudian di sini tanwin bertemu dengan waw, mutajawiratun dan wajannatun. Kemudian ada jannatun bertemu dengan mim, ini maksudnya 2 kalimat, 2 kata, jannatun sama min. A'nabin dengan wazar'un, wazar'un dan wanakhilun, ya. Sinwanu wa ghairu, ada tanwin bertemu dengan waw, ini juga merupakan 2 kata. Sinwani yusqa, tanwin bertemu dengan ya, itu 2 kata. Bima'in wahidin, ada 2 kata. Semua dari idgham bi gunnah itu terdiri dari 2 kata atau 2 kalimat. Dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Nah, kenapa di sini tidak diidghamkan? Karena itu, yaitu karena ini bukan 2 kata, artinya ini adalah 1 kata. Dalam 1 kata atau dalam 1 kalimah, 1 kata atau 1 kalimah, kata-kata sinwanun ini. Jadi sinwan, nun mati bertemu dengan waw dalam 1 kata.
dalam satu kalimat, maka dia itu dibaca idhar wajib. Inilah contoh dari idhar wajib atau disebut juga idhar mutlak. Oleh karena itu idhar wajib atau idhar mutlak ini disebut pengecualian dari idgham bi gunnah, karena semua idgham bi gunnah itu di lain kata atau di dua kata. Kalau sinwan ini di satu kata. Di dalam Al-Quran yang nun mati bertemu dengan wawu atau huruf dari idgham bi gunnah yang satu kata itu hanya ada 4 tempat atau 4 kata di dalam Al-Quran. Ada sinwan, ada bunyan, ada qinwan, dan ada dunya. Itu hanya ada 4 saja yang membacanya itu dibaca idhar wajib, namanya idhar wajib atau idhar mutlak. Cara membacanya nunnya dibaca jelas dan tidak berdengung. Sinwan, sinwanu wa ghairu sinwani yusqa. Kalau yang lain idgham bi gunnah itu dibaca panjang, didengungkan. Idgham bi gunnah, bi gunnah artinya dengan dengung. Contoh yang ada di sini, bima iu, kita tahan ketika iu, bima iu wahidiu wa nufaddilu ba'daha ala ba'd. Kenapa kita teruskan? Karena tanda lam alif itu adalah harus terus. Oleh karena itu ketika kita membaca ini, tadi kan berhenti-berhenti karena memang ayatnya cukup panjang. Kita berhenti, kemudian kita lanjutkan lagi ibtida, kita waqaf, ibtida. Kemudian kalau nyampe di sini, apabila kita itu berhenti di wahid misalnya, maka kita ulangi, tidak langsung ke manufaddilu. Misalnya yusqa bima'in wahid, berhenti di sini. Maka karena tanda lam alif, karena ini bukan akhir ayat, lain lagi dengan tanda lam alif di akhir ayat, maka kita tidak perlu mengulangi. Kalau di tengah-tengah ayat ini berarti kita mengulanginya dari yusqa misalnya. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Jadi seperti itu cara membaca lam alif. Kemudian inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Ada guna musyaddadah, kemudian laayatil liqaumi, tanwin bertemu dengan lam, idgham bila guna, liqaumi yaqilun idgham bi guna, kemudian ditutup dengan mad arid lisukun. Itulah idhar wajib atau idhar mutlak, yaitu pengecualian dari idgham bi guna apabila ada nun mati bertemu dengan wawu atau ya di dalam satu kata atau satu kalimat. Mari kita baca dari awal lagi. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.